Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman wakil kepala sekolah dan juga wakil urusan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta kegiatan MGMP dan MGGK. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dalam rangka kegiatan sosialisasi dan kegiatan implementasi budaya positif melalui kegiatan workshop pengembangan bahan ajar dan administrasi pembelajaran kurikulum Merdeka yang nantinya akan diberlakukan kepada seluruh sekolah yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini sengaja diselip dengan kegiatan implementasi budaya positif. Ini adalah bagian dari materi diklat guru penggerak. Ya, sehingga di sini ya Mada selaku mewakili dan barangkali itu yang perlu saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini atau kegiatan implementasi budaya positif melalui kegiatan workshop pengembangan bahan ajar dan administrasi pembelajaran saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi fi sabilil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dan lahir dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketiga, usaha persiapan dan persediaan sumber daya untuk segala kepentingan manusia di dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga satu yang tidak dikutip di sini adalah pendidikan intinya adalah memanusiakan manusia. Pendidikan itu intinya adalah, tetapi maknanya adalah pendidikan yang kita lakukan di sekolah atau dimanapun adalah proses bagaimana menciptakan sebuah budaya sehingga manusia ataupun kelompok manusia ataupun anggota masyarakat menjadi seorang yang berbudi, seorang yang berbudaya.
Selanjutnya pengertian budaya. Ya, budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun. Itulah budaya. Kemudian yang kedua, pola hidup secara menyeluruh yang memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Ini pengertian budaya yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya adalah sebuah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki suatu anggota masyarakat maupun kelompok tertentu. Ini menurut ahli, namanya Linton. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tiga hal ini adalah yang sering kita lakukan di kelas. Ya Bapak Ibu ya? Yang sering kita lakukan di kelas. Yang pertama, kita sering memberikan hukuman dengan tujuan barangkali dia akan menjadi disiplin. Ya. Sehingga barangkali pendapat Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadapnya. Di sini kita lihat pertama, mana disiplin dulu. Bilang ini Bapak Ibu. Ya. Kita baca saja Bapak Ibu. Mana disiplin? Disiplin artinya, kemudian lanjut. Nah, ini yang penting. Adalah di sini disebutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Maka di kurikulum Merdeka sekarang, nilai-nilai ini dijadikan sebagai profil untuk pelajar Indonesia, yaitu yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Inilah nilai yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita implementasikan dalam proses kegiatan pembelajaran kita. Di antaranya adalah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong, dan keenam, kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang terdapat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini adalah yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kelas kita setiap hari di sekolah. Ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Barangkali Bapak Ibu belum mengenal restitusi, hanya barangkali mengenal motivasi. Karena motivasi itu sering kita lakukan. Bahwa hukuman sering, ya. Juga ada penghargaan. Nah, yang terakhir adalah, yang ketiga itu adalah restitusi. Ya, kita lihat satu-satu. Teori motivasi. Ini menyangkut tujuan atau motivasi seseorang
di dalam melakukan sesuatu. Di dalam proses kegiatan pembelajaran, anak-anak yang kita ajarkan itu memiliki tujuan. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki tujuan. Ya, yang pertama, motivasi yang paling rendah adalah nomor 1. Motivasi yang paling rendah itu adalah nomor 1. Itu motivasi datangnya dari luar, bukan dari dalam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Pekerjaan lain bukan siswa saja kita, tapi kita mengevaluasi diri kita. Kita ketika melakukan pekerjaan itu, apa yang bisa kita peroleh dari pekerjaan itu? Ini poin kedua, Bapak Ibu. Datangnya niat untuk melakukan sesuatu itu adalah tentang dari luar, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik. Faktornya adalah dari luar. Motivasi kita melakukan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita tidak hadir di sekolah ini, Bapak Ibu, berpikirlah bahwa tanggung jawab saya, tugas saya besar, sehingga ketika saya tidak hadir, anak-anak saya bagaimana. Pikir seperti itu. Yang kedua, untuk mengembangkan diri saya ke depan, mudah-mudahan ada keikhlasan. Nah, faktor ini timbul dari dalam diri. Yang ketiga itu timbulnya dari dalam diri kita. Itu adalah motivasi internal. Nah, inilah yang harus kita miliki oleh Bapak dan Ibu guru. Dan juga anak-anak kita, bagaimana kita membiasakan untuk berbudaya, menjadi memiliki tingkat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang menganggap bahwa hukuman itu adalah bisa merubah disiplin. Padahal hal itu bukan zamannya lagi, Bapak Ibu. Maka itulah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Lain supaya tidak terjadi pelanggaran kegiatan pembelajaran, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas yang merupakan turunan dari tata tertib sekolah kita. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada seluruh wali kelas, agar membuat kesepakatan kelas itu. Bila perlu ditempel seperti ini di masing-masing kelas. Supaya apa? Anak-anak membaca keyakinan kelas itu. Termasuk isinya adalah rajin mengerjakan tugas. Salah satu isi keyakinan kelas itu adalah rajin mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh kita coba Bapak Ibu buat di masing-masing kelas kita, adalah sebuah keyakinan. Ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa Ibu posisi kontrol kita semua? Ada 5 posisi kontrol. Ini terkait dengan tindakan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai penghukum. Ada guru yang tugasnya adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Tindakan itu Bapak Ibu guru deh. Yang ketiga, teman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini kadang-kadang Bapak Ibu guru
kita tidak peduli. Kadang-kadang ada bapak ibu guru yang membiarkan anak dah kasih jam abe dan nahu anak, dia tengok bapak ibu guru kan, dah kasih jam ada dan nahu anak, pompa dan rumah kami senai-nai, dah kasih jam ada dan ibu rahmah. Itu adalah sikap kita yang selalu memberikan rasa bersalah kepada akhirnya apa? Anak berarti orang dosa belum kalah. Pemantau. Yang pemantau itu adalah selalu melakukan pemantauan. Ya. Yang kelima adalah manajer. Ini yang diharapkan kepada kita semua. Ya. Hukuman tidak berlaku, konsekuensi juga jangan, tapi lakukan restitusi. Segitiga restitusi ini. Kemudian validasi kebutuhan. Tentu saja dia melakukan ini karena ada yang ingin dia lakukan. Ani malas kayak silakan Bapak Ibu koreksi apa memang interogasi Bapak undang ini. Ini kegiatannya ada ini. Nanti ada punya akan mengatakan begini. Apa yang saya katakan ini yang ketiga. Oke. Terima kasih. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kurangnya, yang kurang itu dari saya. Yang masih perlu dibahas lagi silakan kita berdiskusi setiap hari di dalam ruangan ini Bapak Ibu. Saya tidak kemana-mana, Bapak Ibu juga tidak kemana-mana. Kita adalah berada dalam satu komunitas yang sama untuk tujuan yang sama, sehingga mencapai tujuan bersama untuk dinikmati secara bersama. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.